Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Sufiani pada pelatihan online membuat penelitian tindakan sekolah. Bapak Ibu sekalian, bahwa pelatihan membuat penelitian tindakan sekolah ini akan kita lakukan dalam 5 pertemuan. Pertemuan kita yang pertama ini yaitu adalah mengidentifikasi masalah dan membuat judul penelitian. Namun, sebelum kita membahas bagaimana mengidentifikasi masalah dan membuat judul penelitian, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu membahas apa pengertian dari tindakan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah mengerti, cuman kembali saya akan mengingatkan apa sih pengertian dari penelitian tindakan sekolah. Jadi penelitian tindakan sekolah itu intinya adalah penelitian yang dilakukan atau dilaksanakan oleh peneliti yang juga merupakan praktisi pada suatu sekolah. Jadi penelitian ini dilakukan oleh sang peneliti tadi yang ingin memperbaiki permasalahan yang dia alami dalam menjalankan tugasnya. Misalnya nih, seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya di sekolah sebagai leader, sebagai supervisor di dalam kelas, dalam menjalankan tugasnya mungkin ada memiliki kendala-kendala atau permasalahan. Jadi kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapinya tadi diperbaikilah melalui praktik-praktik kerja yang dimana perbaikan yang dilakukan dengan melakukan inovasi. Jadi dari inovasi inilah akan muncul suatu hasil perbaikan dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi secara khususnya atau ciri utama dari PTS ini adalah adanya tindakan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan atau situasi yang dihadapi oleh guru tersebut dengan adanya inovasi yang dilakukan. Jadi tindakan-tindakan ini gunanya untuk meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus untuk meningkatkan mutu peserta didik, membimbing peserta didiknya untuk bisa berpikir kritis, kreatif dan inovatif dan dapat menyelesaikan permasalahan yang Jadi tujuan dari penelitian tindakan kelas sekolah ini yaitu memperbaiki situasi sekolah saat ini. Kemudian ingin memperbaiki mutu, input, proses maupun output sekolah. Kemudian ingin mengembangkan inovasi pembelajaran di sekolah tersebut yang diikuti dari proses input, proses, dan outputnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kinerja sekolah yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, efisiensi, dan produktivitas sekolah. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan profesional. Baik dia sebagai kepala sekolah, kalau dia yang melakukan PTS ini adalah kepala sekolah, dan meningkatkan kemampuan profesional sebagai pengawas sekolah jika yang melakukan adalah pengawas sekolah. Intinya meningkatkan kemampuan profesional sang peneliti tadi. Kemudian menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. Jadi kalau kita sebagai kepala sekolah tadi sudah membiasakan melakukan penelitian yang fungsinya untuk memperbaiki mutu pelayanan, mutu pendidikan di sekolah kita, otomatis budaya akademik di lingkungan itu akan ditiru, akan
dicontoh akan diteladani oleh guru dan peserta didik serta warga sekolah lain. Kemudian ingin mengembangkan ilmu terapan atau praktis. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri penelitian tindakan sekolah. Yang pertama, adanya tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, atau dia akan melakukan suatu inovasi baru untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. Kemudian bersifat kualitatif, meskipun dapat menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Bersifat kualitatif artinya bersifat ini ingin memperbaiki, melihat kualitasnya. Walaupun kita mungkin untuk menarik kesimpulannya kita gunakan data-data kuantitatif. Kemudian yang ketiga, didasarkan pada masalah atau tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah di dalam menjalankan tugasnya, baik itu sebagai supervisor, sebagai manajer di sekolah, ataupun sebagai seorang leader di dalam sekolah tersebut. Boleh permasalahannya apa, pokoknya permasalahan yang dihadapi sekolah. Kemudian ciri yang keempat, ada perubahan positif pada kepala sekolah dan juga sekolahnya. Perubahan positif bagi kepala sekolah, dia akan semakin meningkatkan kinerja pada sekolah. Nah, perubahannya akan meningkatkan mulai dari sekolah, meningkatkan proses pembelajaran di sekolah, meningkatkan kompetensi atau kualitas peserta didik dengan meningkatnya proses pembelajaran, dengan meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah, akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Itu maksudnya. Kemudian ciri yang kelima adalah dilakukan secara kolaboratif antara peneliti bersama warga sekolah. Jadi dilakukan kolaboratif atau bersama, ya. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepala sekolah. Karena program apapun yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak akan berhasil jika tidak ada kerjasama antara seluruh warga sekolah. Baik guru, tenaga kependidikan, siswa, pengawas maupun pihak-pihak yang harus dilakukan bersifat secara kolaboratif. Ada unsur kebersamaan. Yang keenam, cirinya yaitu peneliti juga bertindak sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Artinya peneliti ini datang dari dalam lingkungan sekolah, bukan dari luar lingkungan sekolah. Inilah yang membedakan antara PTS dengan penelitian yang lain. Jadi kalau saya nih mau buat PTS di SMP 1 Cirebon, kebetulan saya kepala sekolah di SMP 1 Cirebon. Jadi penelitian yang saya lakukan terhadap sekolah saya itu namanya PTS, karena nanti saya yang akan melakukan PTS. Berbeda dengan misalnya kalau saya meneliti sekolah orang lain. Jadi itu bukan PTS, karena misalnya saya ini membuat tesis, ya. Kebetulan saya juga sedang proses membuat tesis, tugas akhir saya untuk ini. Jadi saya ada meneliti pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru di suatu sekolah tersebut. Jadi tindakan saya meneliti pengaruh supervisi terhadap kinerja pengaruh supervisi dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru tadi bukan PTS, karena saya tidak berasal dari lingkungan sekolah tersebut. Oke. Adik, tapi kalau saya melakukannya di sekolah saya sendiri, itu baru namanya PTS, ya. Oke, kita lanjut ke ciri yang ketujuh. Setiap siklus memiliki 4 tahapan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau evaluasi, dan refleksi.
Jadi mau kita lakukan PTS itu 2 siklus, tetap di setiap siklusnya harus ada 4 tahapan. Kalau mau kita laksanakan 3 siklus, ya setiap siklusnya ada 4 tahapan. Oke? Kemudian ciri yang ke-8, jumlah siklus tergantung pencapaian tujuan PTS. Kalau jika satu siklus dirasa belum cukup, kita lakukan ke 2 siklus. Kalau 2 siklus kita rasa juga belum ada hasil yang memuaskan, kita buat menjadi 3 siklus. Begitu seterusnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke perbedaan antara PTS dan bukan PTS yang tadi saya sedikit singgung di sana. Yang pertama, dilihat dari aspek yang pelaksananya. Jadi kalau PTS pelaksananya itu ya kepala sekolah atau pengawas yang ada di sekolah tersebut. Kemudian kalau bukan PTS dilaksanakan itu oleh ilmuwan di luar sekolah. Kemudian dilihat dari tujuan penelitian. Kalau PTS tidak untuk menguji teori, tetapi untuk memecahkan masalah yang dihadapi, ingin memperbaiki situasi sekolah, tidak untuk solusi yang berlaku secara umum, tidak untuk digeneralisasi. Jadi berlaku hanya untuk sekolah tersebut. Beda dengan PTS, dia ingin menguji teori yang melalui hipotesis atau pengembangan pengetahuan baru, dan dia nanti akan melakukan generalisasi. Jadi contohnya nih, kalau saya melakukan PTS di sekolah saya, misalnya penerapan budaya malu untuk meningkatkan kedisiplinan warga sekolah, itu misalnya contoh PTS saya. Kemudian kalau contoh yang bukan PTS tadi, ya seperti saya judul skripsi saya tadi, tesis saya tadi, yaitu pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Itu kan dia dilakukan, kita cari teori tentang supervisi dan kinerja guru, kemudian kita ambil secara generasi atau secara umum. Seperti itu. Berbeda tadi dengan tujuannya untuk di PTS tadi. Tujuannya untuk karena yang saya hadapi itu, masalah yang saya hadapi di sekolah kami ini misalnya masalah kedisiplinan. Jadi kita lakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kedisiplinan yang bermasalah tadi di sekolahnya tadi. Kalau jenis data sama, datanya ada PTS bersifat kualitatif juga ada yang kuantitatif. Bukan PTS juga sama, ada kualitatif dan ada kuantitatif. Maksud pengumpulan data dan analisis. Kalau pada PTS, pengumpulan data dan analisisnya itu untuk menyelesaikan masalah praktis, mengarah kepada rencana tindakan. Sementara untuk tindakan yang bukan PTS itu mendapatkan pemahaman terhadap gejala dan menguji hipotesis yang ada. Kemudian untuk standar mutu penelitian, hasil penelitian PTS ini menunjukkan adanya perubahan situasi, kondisi, dan kinerja sekolah. Kalau yang bukan PTS, hasil penelitiannya mampu memverifikasi teori. Nah, kalau melihat dari pelaku utamanya, PTS dilakukan oleh warga sekolah, sedangkan bisa dilakukan oleh guru, dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas, sementara bukan PTS dilakukan oleh ilmuwan, praktisi juga boleh, birokrat, usahawan, juga masyarakat yang tidak termasuk warga sekolah, bukan di
warga sekolah. Oke, jadi langkah selanjutnya kita harus mengetahui beberapa etika yang harus kita lakukan dalam melaksanakan PTS. Yang pertama, kita harus bersifat jujur dan tidak fiktif. Kita tidak mengada-ngada data. Kita tidak boleh merubah-rubah data. Dan kalau kita mengambil referensi, mengutip suatu referensi, harus kita tuliskan. Jadi bersifat jujur ini harus betul-betul kita tekankan. Apalagi kita mengolah mengenai hasil ya Bapak Ibu. Terkadang kita malu dengan hasil yang apa adanya. Jadi kita harus bersifat jujur, apa adanya saja. Tidak usah data itu kita rubah-rubah supaya ada peningkatan atau kita rubah datanya. Itu jangan. Kemudian tidak boleh mengganggu tugas pokok dan fungsi kita sebagai kepala sekolah, atau tidak boleh mengganggu tupoksi kita sebagai pengawas. Jadi penelitian berjalan. Tugas kita sebagai kepala sekolah juga harus berjalan. Tidak mengganggu proses pembelajaran. Ya. Yang ketiga itu tidak mengganggu proses pembelajaran dan tugas mengajar guru. Pekerjaan guru tidak terganggu dengan adanya penelitian yang kita lakukan. Jadi tidak tindakan yang kita lakukan itu tidak boleh mengganggu proses pembelajaran yang sudah terjadi jalan terus. Ya, kita hanya tindakan inovasi yang kita lakukan itu menyesuaikan kegiatan yang ada di sekolah yang sedang berlangsung. Kemudian tidak terlalu banyak menyita waktu dalam pengumpulan data. Ya, kemudian meminta izin kepada orang-orang yang tertentu, misalnya kita harus kompromi juga dengan guru-guru yang masuk kelas yang mau kita teliti, kemudian siswa yang mau kita apakan, dan minta izin terlebih dahulu. Setidaknya mereka tahu mereka sedang diteliti. Kemudian menjamin kerahasiaan data responden yang diteliti. Ini dia Bapak Ibu. Jadi tadi PTS saya katakan boleh dilakukan oleh pengawas, boleh dilakukan oleh pengawas. Jadi kalau yang melakukan pengawas seperti ini, ruang lingkupnya itu tetap yaitu di sekolah. Subjek yang jadi bahan penelitiannya bisa kepala sekolah, bisa guru, bisa tenaga kependidikan. Jadi kalau pengawas ini banyak nih yang bisa menjadi lahan untuk bahan penelitian. Kepala sekolah fokusnya boleh. Jadi kepala sekolah apa aspek yang kita lihat dari kinerja kepala sekolah? Bisa dari 8 standar pendidikan, bisa dari tupoksi kepala sekolah, bisa dari peranan kepala sekolah, dan bisa juga dari bagaimana kemampuan kepala sekolah dalam berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan bersifat kewirausahaan. Atau misalnya bisa jadi kepala sekolah itu subjek penelitiannya itu adalah guru. Jadi kalau subjek penelitiannya guru, jadi aspek yang diamati sama tadi kurang lebihnya, yaitu yang pertama dari standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pendidikan. Kemudian dari tugas dan fungsi guru, kemudian peranan guru di sekolah, kemudian ya sama tadi berpikir kritis, kreatif, inovatif. Bisa juga untuk yang menjadi subjek penelitiannya itu bisa juga tenaga administrator atau tenaga kependidikan lah. Ada ADPU misalnya, laboran, pustakawan, atau tenaga pendidikan lain. Kemudian tugas dan fungsi tenaga kependidikan, peran tenaga kependidikan, dan berpikir kritis, kreatif, inovatif. Kemudian kalau kepala sekolah yang melakukan pendidikan, subjeknya bisa guru, bisa tenaga kependidikan, dan siswa. Jadi kalau kepala sekolah melakukan pendidikan kelas dengan subjek guru, yang diamati yang tadi hampir sama dengan yang di atas tadi, isinya tentang standar proses, standar penilaian, standar pendidik, atau tugas fungsi guru, peran
Pendidikan juga sama kurang lebihnya, standarnya, tujuan tupoksinya, peranannya, dan bagaimana. Untuk siswa, bisa kepala sekolah subjek penelitian itu adalah siswa. Jadi misalnya bagaimana tentang standar kompetensi jurusan, bagaimana penilaian, bagaimana. Jadi misalnya bisa jadi tentang nilai tidak dianggap pada. Dan ini yang kadang-kadang ada sebagian ini langsung mengelompokkannya ke dalam penelitian tindakan kelas. Jadi termasuk penelitian tindakan sekolah ternyata itu Bapak Ibu. Jadi dia bisa PTS itu dilakukan oleh seorang guru. Jadi subjeknya kalau guru hanya satu, yaitu siswa. Dan sering orang menyebutnya ini adalah PTS, PTK ya. Jadi itu tadi. Kan? Subjeknya siswa, kemudian aspeknya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tentang yang selanjutnya, bagaimana melakukan penelitian. Jadi, yang pertama sekali kita harus mengamati, memikirkan, mencari masalah yang kita hadapi sebagai kepala sekolah dalam jadi intinya ya kita memikirkan apa sih atau menentukan, mengidentifikasi permasalahannya itu tadi. Pertama kita harus mengawalinya dengan mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi. Jadi masalah apa yang kita hadapi sebagai kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Jadi permasalahan itu meliputi apa? Permasalahan itu bisa dalam standar pendidikan yang kesenjangannya dapat diambil dari evaluasi diri sekolah ya, dari EBS. Jadi misalnya 8 standar ini yang seharusnya tapi kok setelah dari evaluasi di sekolah kan ada yang mana yang nilainya paling rendah, harusnya sekian dan nilainya kok rendah. Itulah nanti bisa kita cari. Boleh tindakan yang dilakukan itu mencerminkan implementasi dari manajemen berbasis sekolah, bisa dari supervisi, bisa dari kewirausahaan, bisa dari karakter dari budaya budaya sekolah, bisa juga dari kepemimpinan. Jadi kalau sudah kita tahu mencari permasalahan kita dari EBS tadi, kita cari tindakan kita dengan implementasi dari sini, baru kita merumuskan judul penelitian tindakan sekolah yang akan kita lakukan. Jadi bagaimana caranya? Judul itu minimal mengandung 2 variabel. Variabel pertama menyatakan masalah dan variabel yang kedua merupakan tindakan. Misalnya nih, peningkatan efektivitas pembelajaran melalui supervisi akademik. Berarti yang menjadi permasalahan adalah efektivitas pembelajaran. Mungkin pembelajaran juga hasil pembelajaran masih rendah. Artinya berarti efektivitas dari pembelajaran itu masih bermasalah. Jadi apa yang kita lakukan? Yaitu tadi melakukan supervisi dengarkan. Itulah dia tadi. Jadi judul itu minimal mengandung 3 variabel boleh, 4 variabel bagus. Tapi kalau kita kebanyakan variabel kita berat nanti di analisis data. Oke. Setelah itu baru nanti kita masuk ke rumusan. Jadi karena kita mau nih pertemuan 1 nih, saya harap Bapak Ibu bisa setelah dapat dari ini, saya bisa membuat minimal 1 bab 1 ya, bab 1 itu. Jadi
dari pendahuluan itu nanti kita uraikan dari sini dulu aja. Dari identifikasi permasalahan kita apa, kita tentukan judul. Dari judul yang tadi kita buat, kita bisa menemukan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu harus menggunakan kalimat tanya, ya Bapak Ibu. Oke, kemudian nih tugas Bapak Ibu setelah menyimak materi kita pada malam hari ini, kita kan mengidentifikasi masalah. Tuliskan apa permasalahan yang Bapak Ibu hadapi sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas. Kemudian kira-kira judul penelitian Bapak Ibu atau judul PTS Bapak Ibu itu apa? Silahkan dituliskan di sini. Itu saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami.